Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu metode sistem pendukung keputusan, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW. Seperti namanya, metode ini memang metode yang sederhana, metode yang simple di dalam sistem pendukung keputusan. Jadi metode Simple Additive Weighting ini atau SAW ini sering juga dikenal istilahnya dengan metode penjumlahan terbobot. Karena pada perhitungannya nanti kita akan menggunakan bobot. Nah, bobot ini adalah bobot preferensi atau bobot nanti yang diberikan oleh pakar itu ya. Itu. Nah, konsep dasar dari metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut gitu. Jadi nanti pada setiap kriteria itu terdapat bobot. Bobot itu akan kita kalikan, nanti akan kita kalikan dengan rating kinerja dan selanjutnya akan dijumlahkan lagi dengan perkalian rating kinerja dan bobot untuk kriteria yang lainnya gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai metode penjumlahan terbobot itu karena dia akan mengkalikan dengan rating kinerja. Tentunya rating kinerjanya ini nanti sudah kita normalisasi gitu kan. Kita normalisasi gitu. Jadi setiap rating kinerja agar perhitungannya atau skalanya itu lebih mudah dihitung atau skalanya itu dapat diperbandingkan, itu nanti kita lakukan normalisasi gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di setiap kita membuat suatu atau memodelkan suatu permasalahan ke dalam SPK, itu kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Karena apa? Karena tujuan ini nanti akan berpengaruh terhadap kriteria dan alternatif yang akan kita uh, definisikan, gitu kan. Misalkan tujuan kita nanti adalah untuk mencari mahasiswa yang menerima beasiswa, gitu kan. Maka nanti kriterianya apa? Bisa indeks prestasi atau IPK, itu bisa dia banyaknya mengikuti organisasi, bisa penghasilan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, alternatifnya apa? Tentunya adalah alternatifnya adalah mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut, gitu kan. Gitu. Beda lagi kalau tujuan kita nanti adalah memilih karyawan terbaik atau dosen terbaik. Nanti kriterianya apa? Misalkan kriterianya adalah presensi, gitu kan, presensi mengajar, presensi kedatangan, gitu kan. Kemudian ketepatan waktu dia mengumpulkan nilai, dan lain sebagainya. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah misalkan dosen-dosen atau karyawan-karyawan di perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, sebelum kita menghitung gitu kan atau memodelkan, maka kita harus menentukan tujuan, kriteria dan alternatif terlebih dahulu. Nah, kalau di simple additive weighting atau SAW, nanti kriteria dan alternatif tersebut kita akan tabelkan seperti tabel ini. Jadi di sini ada kriteria, misalkan ya dari kriteria 1, C1 sampai dengan C4. Gitu. Nah ini tadi ya kriterianya apa ya sesuai dengan tujuannya. Misalkan tadi ketika memilih beasiswa ya bisa IPK, keaktifan organisasi, penghasilan orang tua dan lain sebagainya. Ini kriterianya. Kemudian untuk alternatifnya apa? Alternatifnya ya nama-nama mahasiswanya tersebut. Misalkan Jono, Joni, misalkan Rini dan lain sebagainya. Gitu. Nah,
bagaimana caranya kita menentukan kriteria dan alternatif tersebut? Nah, untuk itu teman-teman harus bertanya kepada pengambil keputusannya, itu decision maker-nya atau pakarnya. Misalkan untuk menentukan beasiswa, ya teman-teman harus bertanya ke bagian kemahasiswaan. Kalau misalkan yang mengurusi beasiswa adalah bagian mahasiswa. Atau ke kaprodi, gitu. Kalau misalkan yang mengurusi beasiswa adalah kaprodi, gitu. Atau ke rektor, gitu. Yang bertanya adalah, yang menentukan kriterianya adalah mereka. Itu data-datanya adalah mereka. Misalkan untuk menentukan karyawan terbaik, ya ke manajer. Gitu. Nanti bertanya teman-teman. Jadi saya sering melihat kesalahan dari teman-teman mahasiswa itu ketika mengambil skripsi tentang SPK, mereka menentukan kriterianya itu berdasarkan perspektif mereka sendiri. Jadi bukan dari manajer atau bukan dari si pengambil keputusannya. Gitu. Nah, untuk alternatifnya dari mana? Ya, dari si pengambil keputusannya itu juga. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan kriteria dan alternatifnya, kita mengisi nilai kriteria. Nilai kriterianya ini untuk setiap alternatif. Ini. Jadi misalkan untuk nilai dari C1A1 ini saya nilaikan misalkan nilai 11 gitu. Nilai untuk kriteria kedua dari alternatif A1 itu saya nilaikan nilai 12 gitu. Nilai alternatif A5 dari kriteria 4 itu misalkan saya nilaikan nilai 5,4. Nah, untuk nilai ini nanti bisa bersifat numerik, gitu, angka misalkan ya, 1 sampai dengan 100, atau misalkan sampai dengan 1000, itu. Atau misalkan juga nanti adalah kategorikal. Misalkan baik, sangat baik. Nah, tapi harus nanti dinumerikan. Gitu. Jadi misalkan kategorinya adalah baik, sangat baik, tidak baik gitu ya. Misalkan si nilainya adalah seperti itu, maka kita harus kategorikan. Nah, dari mana atau siapa yang akan mengisi ini? Ya, tadi adalah si pengambil keputusannya. Gitu. Kita memberikan angket, memberikan misalkan kuesioner, kemudian beliau yang akan mengisinya. Si pengambil keputusan yang akan mengisinya. Misalkan untuk kriteria 1 dari alternatifnya A1 itu berapa nilainya? 80 atau 70 atau 1000 atau 12 kilo atau 5 juta atau 100 juta gitu. Atau baik, sangat baik, tidak baik. Nah, nanti tinggal kita konversi menjadi bentuk angka gitu. Ini nanti kita adalah pengumpulan data untuk yang pertamanya. Nah, tahap selanjutnya, karena ini adalah penjumlahan terbobot, maka harus ada bobotnya. Ini bobot dari setiap kriteria. Bobot dari C1 sampai dengan C4 ini. Misalkan bobotnya adalah C1 adalah B1%, C2 adalah B2%, kemudian ini maaf C3 adalah ini adalah C3, C3 adalah B3%, dan C4 adalah B4%. Nah, ini totalnya seluruhnya harus 100%. Ini. Atau totalnya harus 1. Itu ya, totalnya harus 1. Ini. Maka boleh dibuat desimal. Misalkan 10% ya 0,1, nanti 35% ya 0,35, misalkan 40% ya misalkan 0,4 gitu.
Nah, kalau di total semuanya 1. Gitu. Nah, itu langkah awalnya menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Kemudian dari tujuan, kriteria, alternatif itu kita buat sebuah tabel seperti ini. Selanjutnya kita mengisi nilainya ini, nilai kriteria untuk setiap alternatif itu. Kita isi semuanya. Selanjutnya kita menentukan bobot untuk setiap kriteria. Bobot kalau dijumlahkan nanti totalnya harus 100% atau 1. Itu. Sering saya lihat ketika menentukan bobot itu teman-teman mahasiswa kalau dijumlahkan nilainya nggak sama dengan 1. Itu. Ya. Nah, ini langkah awal ya. Selanjutnya dari alternatif dan kriteria ini, nilai-nilainya ini, nilai-nilai alternatif kriteria ini, itu kita lakukan normalisasi. Gitu. Nah, bagaimana normalisasinya? Nah, formula normalisasinya itu ada 2. Gitu ya. Formula normalisasinya itu ada 2. Kenapa? Karena untuk setiap kriteria ini, itu kalau di SAW, dia bisa digolongkan menjadi cost atau menjadi benefit. Gitu. Nah, apa itu cost, apa itu benefit? Nah, mudahnya begini teman-teman. Ini dengan bahasa saya ya, misalkan kalau dia itu nilainya, nilai kriterianya itu semakin besar, semakin baik, maka dia tergolong benefit. Gitu. Tapi kalau semakin besar itu semakin tidak baik, semakin bukan menjadi pertimbangan kita, semakin besar, itu menjadi semakin bukan pertimbangan kita, itu adalah cost. Misalkan, tadi tujuannya adalah IPK ya, tujuannya adalah IPK. Maaf, tujuannya adalah penentuan beasiswa. Misalkan tujuannya adalah untuk menentukan beasiswa dari mahasiswa. Gitu. Kita pilih mana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Lah, kriterianya apa? Kriterianya kan bisa tadi adalah IPK, keaktifan mengikuti organisasi, bisa juga penghasilan orang tua. Nah, untuk IPK, IPK itu apakah kalau IPK-nya semakin besar, itu semakin mungkin dipilih mendapatkan beasiswa? Nah, normalnya kalau mahasiswa itu memiliki IPK yang besar, itu kan, misalkan mahasiswa itu memiliki IPK yang lebih besar, itu dia akan terpilih, kesempatannya terpilih memperoleh beasiswa semakin besar. Maka dia digolongkan sebagai benefit. Itu. Begitu juga tentang ketika dia aktif mengikuti kegiatan organisasi. Semakin banyak dia mengikuti kegiatan organisasinya, biasanya kampus akan menominasikannya untuk terpilih sebagai penerima beasiswa. Itu teman-teman. Itu pasti dia kategorinya adalah benefit. Itu. Nah, kalau penghasilan orang tua, nah ini penghasilan orang tua itu kalau semakin besar, berarti orang tuanya kan semakin kaya, ya kan? Itu. Nah, kalau semakin kaya, maka biasanya normalnya adalah kampus akan tidak menominasikan atau akan menyisihkannya sebagai penerima beasiswa. Maka kalau penghasilannya orang tuanya semakin besar, kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu juga menjadi lebih kecil. Biasanya seperti itu. Maka dia tergolong cost. Gitu. Sama seperti ketika memilih lokasi pabrik atau memilih lokasi gudang yang baru, misalkan itu. Sebuah perusahaan ingin membuat pabrik atau membuat lokasi gudang yang baru, gitu kan. Maka harga tanah itu kalau semakin besar, gitu kan. Kalau semakin besar atau semakin mahal,
itu dia akan menjadi pertimbangan yang negatif buat pabrik atau membuat perusahaan, maka dia tergolongnya adalah cost, gitu ya. Maka dia tergolongnya adalah masuk ke dalam cost, gitu. Kalau misalkan tempat tersebut semakin misalkan semakin ramai, gitu ya, semakin ramai, misalkan itu mungkin oleh perusahaan karena semakin ramai gitu kan, maka dia bisa digolongkan sebagai benefit gitu. Maka ini teman-teman nanti silahkan dipahami antara benefit dan cost. Itu di metode SAW itu sangat penting. Sering saya melihat mahasiswa itu salah mendefinisikan cost dan benefitnya gitu. Nah, kalau salah mendefinisikan cost sama benefitnya, nanti juga akan salah ketika melakukan normalisasi. Gitu ya. Nah, untuk normalisasi itu pertama-tama yang harus dicari adalah nilai max atau min, nilai maksimal atau minimal. Kalau kita mendefinisikan suatu kriteria itu sebagai benefit, misalkan C1 itu benefit, maka yang kita cari adalah nilai maksimalnya. Nilai maksimal. Jadi misalkan C1 benefit, ya nilai ini, C1 ini ke bawah, itu dicari yang maksimal. Berbeda kalau misalkan suatu kriteria itu tergolong sebagai cost. Kalau tergolong suatu sebagai cost, ini, maka kita cari nilai minimum. Itu. Maka misalkan C4 ini adalah cost, maka kita cari nilai minimum ke bawah ini. Ini nilai minimumnya berapa? Gitu. Selanjutnya, jika C1 ini adalah nilainya adalah benefit, maka untuk melakukan normalisasi, perhatikan rumus ini, itu adalah nilai yang akan dinormalisasi itu dibagi dengan maksimum tadi. Gitu. Jadi misalkan ini sudah ketemu, nilainya maksimum adalah max C1, misalkan seperti itu, maka normalisasi untuk nilai 1,1 itu bisa dicari dengan nilai 1,1 ini dibagi dengan max C1. Gitu. Untuk A2 juga sama, nilai 2,1 ini dibagi dengan max C1. Dan seterusnya, sampai nilai A5 ini juga sama, nilai 5,1 dibagi dengan max C1. Nah, ini nanti ketemu normalisasi untuk kriteria C1. Nah, untuk kriteria yang tergolong dengan cost, maka normalisasinya adalah min, nilai minimumnya tadi, dibagi dengan nilai yang akan dilakukan normalisasinya. Nilai kriteria yang akan dilakukan normalisasinya. Atau rating kinerja yang akan dilakukan normalisasinya. Gitu. Jadi misalkan C4 ini adalah cost, tadi sudah dicari nilai minimumnya, yaitu min C4, maka untuk A1 C4 ini, normalisasinya adalah min C4 dibagi dengan nilai 1,4. Untuk A2 berarti juga min C4 dibagi dengan nilai 2,4. Sampai untuk A5 adalah min C4 dibagi dengan nilai 5,4. Nah, seperti itu nanti ketemu dengan matriks ternormalisasinya. Gitu. Nah,
Setelah kita temukan matriksnya yang ternormalisasi tadi, rating kinerja yang ternormalisasi tadi, selanjutnya kita lakukan penjumlahan terbobot. Gitu. Atau kita cari nilai preferensinya untuk setiap alternatif. Rumusnya nanti adalah, misalkan ya, ini sudah ternormalisasi. Nah, untuk mencari nilai preferensinya, atau penjumlahan terbobotnya, itu caranya adalah nilai satu-satu ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot C1. Ini. Ditambah nilai 1,2 yang ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot C2. Ditambah nilai 1,3 yang ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot C3. Ditambah nilai 1,4 yang ternormalisasi tadi dikalikan dengan bobot C4. Nanti hasilnya ditotal. Lah, itu ketemu untuk nilai preferensi dari A1. Untuk A2 sampai A5 nanti sama, dicari seperti itu. Kalau sudah dapat nilai semuanya, nanti tinggal di ranking. Teman-teman, kita ranking, maka akan terpilih mana sih yang nilai preferensi yang terbesar. Mana nilai preferensi yang terbesar. Lah, itu yang akan menjadi keputusan. Akan menjadi keputusan, alternatif keputusan. Oke, untuk contohnya kita langsung saja. Contoh 1, misalkan suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, ini berarti tujuannya kan jelas kan, untuk memilih karyawan guna dipromosikan menjadi kepala unit sistem informasi. Kemudian yang kedua, kita tentukan kriterianya. Nih, ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaiannya, yaitu C1. Ini ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu tes pengetahuan wawasan sistem informasi yang dikodekan dengan C1, praktek instalasi jaringan yang dikodekan dengan C2, tes kepribadian yang dikodekan dengan C3, dan tes pengetahuan agama yang dikodekan dengan C4. Ini, jadi ada 4 kriteria yang sudah dikodekan menjadi C1 sampai dengan C4. Nah, selanjutnya, si pengambil keputusan itu memberikan bobot. Ya, bobot untuk setiap kriteria. C1 tadi diberikan bobot 35% atau 0,35. C2 diberikan bobot 25% atau 0,25. C3 diberikan bobot 25% atau 0,25. Dan C4 diberikan bobot 15% atau 0,15. Oke, bobot juga sudah ditentukan. Itu. Kemudian alternatifnya, ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai unit, yaitu Indra dikodekan dengan A1, Roni dikodekan dengan A2, Putri dikodekan dengan A3, Dani dikodekan dengan A4, Ratna dikodekan dengan A5, dan Mira dikodekan dengan A6. Nah, selanjutnya, ini adalah tahap pertama, yaitu kita tabelkan tadi ya. Ini ada kriteria dari C1 sampai dengan C4, kemudian ada alternatif dari Indra sampai dengan Mira. Gitu. Nah, selanjutnya si pengambil keputusan itu mengisikan nilai tes. Jadi Indra itu
untuk kriteria pertama, untuk tes pertama itu dia mendapat nilai 70. Roni untuk tes pertama mendapatkan nilai 50. Ini tes wawasan sistem informasi ya. Itu. Kemudian Putri mendapatkan nilai 85. Itu. Dan seterusnya. Sampai terakhir Mira untuk tes C4 dia mendapatkan nilai 80. Nah, selanjutnya kita tentukan kriteria dari atribut dari setiap kriterianya. Ini. C1, C2, dan C3 apakah cost, apakah benefit, gitu kan. Nah, karena ini adalah tes semua, ini semua kan tes ya, tes dan praktek, maka ketika dia nilainya semakin besar, itu kan akan semakin diprioritaskan untuk terpilih. Makanya untuk C1 sampai dengan C4, itu dia akan tergolong sebagai benefit semua. Karena tadi, nilainya itu kan semakin besar, semakin diprioritaskan untuk terpilih. Maka dia menjadi benefit semua. Oke, karena dia benefit semua, maka mudah kita cari max C1, max C2, max C3, max C4. Untuk C1, maksimalnya adalah 85. C2, ini maksimalnya berarti adalah 75. Ratna ya, 75. C3, maksimalnya adalah 85. Ratna lagi. Dan C4, maksimalnya adalah 85. Dani. Oke, kita dapatkan nilai maksimumnya. Maka untuk menormalisasi, tadi karena nilai maksimum, ingat ya, rumusnya adalah nilai yang mau dinormalisasi itu dibagi dengan maksimum. Misalkan untuk Indra untuk kriteria C1, itu saya kodekan R11 ini, itu berarti kan nilainya tadi 70 ya, dapatnya nilai 70. Nah, untuk maksimum tadi, C1 tadi adalah 85. Maka rumusnya adalah 70 dibagi dengan 85. Hasilnya 0,82. Untuk C2 Indra juga sama. Itu nilainya kan Indra tadi untuk C2 adalah 50 ya. Untuk maksimum C2 ini adalah 75. Ini tadi. Maka normalisasinya adalah 50 dibagi dengan 75 atau 0,67. Nah, ini untuk semuanya sama seperti itu. Nanti hasilnya adalah matriks ternormalisasi seperti ini. Ini semuanya ya. Berarti ini kan untuk C1 Indra tadi kan. Ini C2 Indra, C3 Indra, ini adalah C4 Indra. Itu. Terus ini berarti Ratna ya, Ratna, C1 Ratna, C2 Ratna, C3 Ratna, C4 Ratna. Itu. Seperti itu. Nah, bobotnya tadi kita buat bentuknya desimal seperti ini. Kita buat bentuknya desimal. Ya, seperti ini. Jadi untuk bobot pertama adalah 0,35, bobot kedua adalah 0,25, bobot ketiga adalah 0,25, bobot keempat adalah 0,15. Oke, kita hitung nilai preferensinya untuk Indra atau untuk P1 dulu. Indra tadi nilai pertama adalah 0,82, ini ya, 0,82. Maka 0,82 dikalikan dengan 0,35 ini. 0,82 dikalikan 0,35. Ditambah 0,67, yang kedua ya, 0,67 dikalikan dengan 0,25. Ditambah, ini punyanya Indra yang ketiga adalah 0,94
dikalikan dengan 0,25 ditambah lagi 0,71 dikalikan dengan 0,15. Seperti itu. Dihitung semuanya. Misalkan ini untuk Ratna ya. Untuk Ratna tadi yang kelima, 0,88 dikalikan dengan 0,35. Kemudian 1, tadi 1 ya, 1 dikalikan dengan 0,25. 1 lagi, 1 dikalikan dengan 0,25. Yang terakhir adalah untuk Ratna adalah 0,87 ini dikalikan dengan 1,5. Hasilnya adalah 0,936. Nah, dari sini V1 sampai dengan V6 bisa kita lihat mana nilai yang paling besar, nilai V yang paling besar. Nilai V yang paling besar itu adalah punyanya si V5. V5 ini adalah punyanya Ratna, 0,939. Yang lain itu kan tidak ada yang lebih besar daripada Ratna ya. Ini yang mendekati adalah V4 nih, 0,909. Tapi tetap besar punyanya Ratna ini nilainya 0,939. Oke, sehingga nilai terbesar ini adalah pada V5. Maka alternatif V5 itu terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna itu bisa direkomendasikan itu sebagai kepala unit sistem informasi berdasarkan metode SAW. Itu. Nah, ini adalah metode SAW, teman-teman. Nanti. Nah, bagaimana perhitungannya menggunakan Excel? Nah, kita akan hitung menggunakan Excel. Bagaimana perhitungannya dengan menggunakan Excel? Nah, untuk perhitungan Excel, ini bisa berbeda-beda teman-teman untuk caranya ya, untuk satu dengan yang lainnya. Ini adalah perhitungan versi saya. Itu ini tadi dari permasalahan kasus ini sudah kita definisikan alternatif dan kriterianya ya. Ini maka bisa kita tabelkan di Excel seperti ini. Ini ada alternatifnya Indra sampai dengan Mira. Kriterianya C1 sampai dengan C4. Ini adalah nilainya. Itu. Nah, tadi untuk C1 itu adalah tes pengetahuan wawasan sistem informasi. C2 adalah praktek instalasi jaringan. C3 adalah tes kepribadian. C4 adalah tes pengetahuan agama ini ya. Seperti ini. Kemudian tadi juga sudah kita tentukan atributnya untuk setiap kriteria. Itu adalah benefit. Ya, benefit. Kemudian kita sudah menentukan bobotnya dengan bertanya kepada si pengambil keputusan. Itu si pengambil keputusan menentukan bobot untuk C1 adalah 0,35, C2 adalah 0,25, C3 0,25, dan C4 0,15. Ini. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai max min-nya dulu. Karena ini kriterianya atau atributnya adalah benefit semua, maka tinggal kita cari maksimumnya. Gitu kan. Ini saya menggunakan nilai max, ini ya. Max dari Indra sampai dengan Mira, dari C1 Indra sampai dengan Mira, C1 Indra sampai dengan Mira, itu atau dari ini adalah di Excel adalah C4 ya. Di Excel saya itu adalah C4 sampai dengan C9. Nih, dari C4 sampai dengan C9. Max C4 sampai dengan C4. 9. Maaf. Kemudian ini juga max di Excel saya adalah D4 sampai dengan D9. Ini juga max
E4 sampai dengan E9. Ini juga max F4 sampai dengan F9. Ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan if juga boleh misalkan. Itu ya. Gunakan if. Jadi kalau misalkan if ini C10 itu adalah benefit, maka ini rumusnya adalah max C4 sampai dengan C9. Selain itu, maka min C4 sampai dengan C9. Jadi lebih dinamis. Nah, di sini saya langsung menggunakan max C4 sampai dengan C9 saja. Ini, kalau sudah dapat ya nilai maksimumnya, maka langkah selanjutnya adalah normalisasi. Ini. Untuk normalisasi, teman-teman, ini karena nilainya maksimum, maka kan rumusnya berarti ini C4 yang mau kita cari normalisasinya. Kalau di Excel saya kan C4 ya. Nanti mungkin berbeda dengan Excel-nya teman-teman itu berapa. Ini yang penting nanti adalah C1-nya Indra. Itu ya. Itu nilainya berapa dibagi dengan C12. Atau di sini adalah nilai maksimum dari C1 tadi. Di sini C4 dibagi dengan C12. C4 dibagi dengan C12. Itu. Nah, karena C12-nya ini sama untuk setiap nilai kriteria 1 atau C1 ini, maka C12 ini saya bekukan. Jadi, biar nanti tinggal, kalau di Excel tinggal ditarik seperti ini. Nah, kalau di Excel, kalau sudah ketemu satu, tinggal ditarik seperti ini. Gitu. Karena kan nilainya C12-nya sama ya. Begitu juga untuk C2. Ini, untuk normalisasi kedua Indra. Itu sama ya. Berarti C2-nya Indra dibagi dengan maksimum dari C2. Ini. Atau D4 dibagi dengan D12. D4 dibagi dengan D12. Itu. Maka untuk nilai D12-nya, D12-nya itu kan karena sama ya ke bawah, maka saya bekukan. Nah, jadi kalau ketemu satu gini, seperti ini, ya tinggal kita tarik saja ke bawah. Seperti ini. Untuk C3 juga sama. Kalau di Excel saya, berarti nanti kan rumusnya ini kan, E4 dibagi dengan E12. Itu. E12-nya kan sama untuk ke bawah ya, jadi tinggal saya bekukan juga. Nanti kalau ketemu satu, tinggal ditarik ke bawah. Untuk C4 juga sama. Ini berarti kan F4 dibagi dengan F12 ini. F4 dibagi dengan F12. Karena nilainya sama untuk F12, sama seperti yang lainnya, saya bekukan, saya tarik ke bawah. Nah ini sederhana perhitungannya. Kalau teman-teman nanti ingin menggunakan if juga bisa, gitu kan. Jika if, kalau kriterianya ini, kalau untuk C10-nya itu benefit, maka rumusnya adalah ini nilai dibagi dengan max. Selain itu, maka misalkan ini ada nilai minimumnya, ya nilai minimum dibagi dengan nilai. Itu juga bisa seperti itu. Tapi saya menggunakan cara yang sederhana dulu. Gitu. Nah, selanjutnya untuk perankingan, untuk penjumlahan terbobot, ini kan karena sudah ketemu nilai, sudah ketemu dengan bobot, gitu kan.
Nah, tinggal kita kalikan saja. Nih, tadi ini dikalikan ini ditambah. Ini dikalikan ini ditambah. Ini dikalikan ini ditambah. Ini dikalikan ini. Tuh, nanti ketemu hasilnya. Jadi kalau misalkan untuk V1, untuk indra, ini kan berarti rumusnya adalah C1-nya indra yang sudah ternormalisasi, ya kan? Ini berarti C17 dikalikan dengan bobot C1 atau C11 ditambah dengan C2-nya indra yang sudah ternormalisasi atau D17 ini dikalikan dengan bobot C2 atau D11 ditambah dengan C3-nya indra yang sudah ternormalisasi atau E17 ini E17 dikalikan dengan bobot dari C3 yaitu E11 ditambah dengan C4-nya indra yang sudah ternormalisasi itu atau F17 dikalikan dengan bobotnya C4 yaitu F11 ini. Artinya nanti rumusnya seperti ini. Ini. Nah, karena bobot ini sama, di antara ini bobotnya sama ya, C1 nanti ya ke bawah akan sama, C2 ke bawah juga akan sama, C3 nanti ke bawah juga akan sama bobotnya, C4 ke bawah juga bobotnya akan sama. Yang berbeda adalah nilai-nilainya ini. Maka untuk bobot ini saya kasih dolar. Saya bekukan. Seperti ini. Ini juga saya kasih dolar, saya bekukan. Ini juga saya kasih dolar, saya bekukan. Ini juga saya kasih dolar, saya bekukan. Maka nanti kalau ditotal hasilnya ketemu. Ini untuk indra. Sama untuk yang lainnya. Untuk Roni, ini untuk Roni berarti kan nilainya ini ya. Ini Roni dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini, ditambah ini dikalikan dengan ini. Itu. Seperti itu. Tapi kalau tadi teman-teman sudah meng-freeze, sudah membekukan bobotnya, maka tinggal ditarik saja sebenarnya ini. Ya, tinggal ditarik. Nanti hasilnya sama. Tarik ke bawah gini, maka hasilnya akan sama. Yang penting jangan lupa untuk bobotnya ini di dolar, di freeze. Bobotnya ini di freeze. Oke. Nah, ini selesai, berarti nanti kita ranking. Ya, kita hasil rankingnya ini. Rumusnya adalah menggunakan rank di Excel. Rank, gitu. Nah, nilai ini, itu, kita bandingkan dengan semua nilai ini. Itu dia di peringkat keberapa. Kerjanya adalah seperti itu untuk ranking. Jadi misalkan ini kan, untuk di sini saya adalah H17, ini H17 ya, ini H17 di tempat saya. Maka di sini ya H17 dibandingkan dengan H17 ini sampai dengan H22. Ini kan 22 terakhir ya. H17 dibandingkan dengan H17 sampai dengan H22. Jangan lupa lagi, karena H17 sampai H22-nya ini sama, yang berbeda adalah ini ya, yang akan kita bandingkan ini. Yang berbeda nanti yang akan kita bandingkan, itu maka dibekukan. Kita bekukan H17 sampai dengan H22-nya kita bekukan. Seperti ini. Jadi nanti tinggal kita tarik. Misalkan ini kosong, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini.
Gitu. Jangan lupa dibekukan. Maka enak kan menggunakan Excel. Ini juga tadi misalkan kalau kita sudah ini ya sudah kosong seperti ini ya tinggal kita tarik. Kalau di Excel nih kan nah, udah jadi enak kalau menggunakan Excel. Tuh. Nah, selanjutnya kita bisa tahu di sini ranking pertama itu ternyata adalah V5 yaitu Ratna. Tinggal kita warna misalkan kuning seperti ini. Ini adalah Ratna. Sama antara perhitungan manual dengan menggunakan Excel ya. Ini hasilnya hampir sama. Kalau selisih ya selisih sedikit paling. Tapi ini hasilnya sama. Ini. Maka teman-teman bisa menggunakan Excel kalau misalkan nanti butuh cara yang cepat. Gitu. Tinggal tarik-tarik seperti tadi. Gitu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada kasus yang kedua lagi sebenarnya. Nanti akan kita buat videonya lagi. Atau teman-teman bisa mengerjakannya dulu nanti. Ya, ini adalah perusahaan makanan ringan yang ingin mendirikan atau membuka investasi baru itu akan melakukan investasi baru guna meningkatkan kinerja perusahaan gitu kan. Ini kasus kedua. Nah, nanti kita akan buat videonya lagi. Untuk yang ini terima kasih teman-teman telah menyimak video saya. Saya akhiri.